nyala lalu restart. Seperti itu kasusnya ya. Ini 10T Pro hang logo restart ya. Dan oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini masuk unit dari Karanganyar ya. Saya bongkar terlebih dahulu untuk unitnya. Ada unit Mi 10T. Ini Mi 10T Pro ya. Ini dengan kondisi ini kalau di charging ini nyala, unit ini nyala namun dia restart ya, nyala lalu restart. Seperti itu kasusnya ya. Saya bongkar dulu untuk unitnya terlebih dahulu. Ini unit sudah dibongkar sebelumnya. Dan ini unit pernah diperbaiki area CPU-nya. Saya tangani, mudah-mudahan unit masih dapat terselamatkan. Ini 10T Pro hang logo restart ya. Oke, saya masuk ke tahap perbaikan langsung saja, dikarenakan memang ini unit ex service ya. Terlihat dari cover pelindung sudah terbuka dan ini ada thermal pad. Saya lepas dulu. Langsung saya bongkar untuk IC RAM-nya. Di sini pembongkarannya tidak terlalu sulit dikarenakan memang ini IC RAM-nya sudah dilakukan rebaling mungkin ya di sananya. Terlihat dari beberapa pin yang tidak menempel, dan di IC CPU terjadi kasus sama. Ada beberapa pin, bukan beberapa, banyak sekali ini pin yang tidak menempel dengan presisi, yang menyebabkan unit ini hang, crash ya. Dan pengangkatan IC CPU dan si RAM selesai saya angkat. Ini saya masuk ke proses pembersihan sisa timah, bukan lagi lem ya, karena lem sudah hilang karena memang ini unit ex service. Jadi pembersihan timah ini saya lakukan dan ratakan permukaannya sampai dengan benar-benar merata, dan ini saya hilangkan untuk tembaganya dikarenakan takut ada komponen lain yang terkena imbas perbaikan sebelumnya ya. Rebal IC CPU dan RAM dan lanjut pasang kembali. Ini pemasangan IC CPU yang mana tidak ada kerusakan di IC CPU ya. Jadi saya lakukan rebaling saja. Ini saya lakukan rebaling ulang dikarenakan rebal yang pertama mungkin kurang presisi ataupun ngantuk dia ya, sehingga pengerjaannya asal-asalan. Rebal CPU sudah dilakukan, ini saatnya pemasangan. Pasang dengan presisi dan pastikan tetap hati-hati, dan pastikan juga pemasangan sudah benar-benar presisi, tidak ada kegagalan, dan pin pun merata nempel dengan sempurna, tidak ada pin yang masih mengangkang ataupun tidak menempel ya. Pastikan pemasangan benar-benar maksimal. Gerakan perlahan dan selesai pemasangan CPU. Lanjut ke proses pemasangan IC berikutnya, yakni IC RAM. Sama, untuk IC RAM ini sudah direbel juga, dan memang tidak ada cacat di IC ya. Hanya saja mungkin pemasangan di awal ataupun proses rebaling di awal tidak sempurna, jadi menyebabkan unit ini bermasalah seperti itu.
posisikan IC dengan garis-garis yang sudah ditentukan, pastinya menyesuaikan dengan CPU yang sudah dipasangkan di awal. Lanjut berikan plugs. Ini plugs yang saya berikan secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Gunakan plugs yang berkualitas tinggi, jangan plugs asal-asalan ataupun plug abal-abal ya. Gunakan ini posisi pemasangan saya gunakan di suhu 320 dengan angin di strip 4. Gerakan perlahan dan selesailah sudah proses pemasangan IC RAM. Dan ini perbaikan masih belum selesai ya, dikarenakan setelah perbaikan ini dilakukan unit bisa menyala, namun permasalahan ada, yakni audio tidak bisa menerima suara ataupun tidak bisa merekam ya, dalam kata lain tidak bisa merekam audio. Ini perbaikan yang saya lakukan di area inti IC audio, yang mana di bawah kaleng ini ya yang saya akan tangani. Pembongkaran kabel kaleng lakukan dengan hati-hati, ini jangan sampai ada kesalahan, apalagi jalurnya sampai tercabut ya. Dan ini kabel sudah terangkat dan kita mulai bongkar IC audionya. Bongkar secara perlahan, jangan sampai tergesa-gesa ya. Untuk pembongkarannya gunakan suhu sesuai, disesuaikan, jangan terlalu panas biar tidak merusak IC. IC audio sudah terangkat, kita bersihkan sisanya. Ini tidak pakai lem, jadi bersihkan sisanya saja, sisa timah. Dan ini selesai pembersihan. Lanjut ke proses rebaling untuk IC audionya ya. Rebaling IC audio selesai, kita pasang kembali. Gunakan plug secukupnya saja, jangan terlalu banyak biar IC tidak bergeser pada saat dipanaskan nantinya ya. Gunakan suhu yang sama pada saat pembongkaran, karena ini jenis PCB nya high temperature, jadi tidak mudah panas dengan suhu kecil ya. Gerakan sedikit demi sedikit untuk IC audionya, jangan sampai pergerakan ini menyebabkan short. Dan proses rebaling IC audio selesai, kita uji dan kita lihat hasilnya. Dan oke, setelah tadi saya lakukan analisa, pengecekan dan sekaligus perbaikan ya di unit Mi 10T Pro ini, yang mana kerusakan unit ini terjadi di area CPU dan RAM yang menyebabkan unit ini botlek. Intinya IC audio ya. Ini IC audio sekalian saya rebal dikarenakan menurut kronologi user ataupun pemilik, pada saat sebelum dia mati suara mic itu tidak berfungsi ya, ataupun perekam tidak berfungsi, lawan bicara tidak ada suaranya, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, perbaikan di IC audio sekaligus merebal ulang di CPU dan RAM, dikarenakan ini X servisan juga. Dan ternyata benar, servisan sebelumnya tidak presisi, banyak pin yang tidak menempel dengan sempurna ya. Jadi saya lakukan rebaling ulang. Yang menyebabkan unit ini bisa botlek hang restart itu terjadi disconnecting antara CPU dan RAM, sekaligus IC audionya ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya ya. Jadi menyebabkan unit ini botlek dan tidak dapat masuk ke menu, seperti itu ya. Saya pasang lagi ke LCD untuk menguji apakah sekarang unit sudah benar-benar bisa normalkah. Ini saya nyalakan, unit sudah masuk ke booting pertama. Dan unit pun sudah bisa masuk ke menu utama ini ya. Ini tidak ada kunci layar. Dan ini unit sudah bisa menyala dengan normal. Ini kapasitasnya 8/256. Ini 10T Pro ya, yang mana kerusakan unit ini hang logo restart pada awal masuknya. Saya lengkapi dulu keseluruhan part. Dan oke, ini unit sudah saya lengkapi
untuk keseluruhan partnya ya. Saya uji mulai dari jaringan, ini jaringan sudah saya pasang kartu WiFi terhubung, jaringan 4G keluar. Untuk cek pulsa ataupun jaringan EG saya panggil darurat. Ini untuk earpiece normal, ini untuk speaker utama normal. Untuk fungsi jaringan normal semua. Untuk center on, Bluetooth on. Untuk kamera ini foto, untuk potret, untuk 108 normal ya. Untuk keseluruhan lensa ini UV, makro ini jalan semua ya. Dan untuk kamera depan, ini kamera depan normal bisa berfungsi. Untuk perekam video saya coba cek untuk perekam video normal ya. Jadi fungsi kamera keseluruhan ini normal. Untuk perekam suara cek. Untuk perekam suara normal. Dan untuk kompas ini berfungsi dengan baik ya, normal. Dan mungkin semua fungsi sudah normal semua ya, tidak ada fungsi yang bermasalah ataupun error. Semuanya berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan unit Mi 10 T Pro ini selesai saya perbaiki dengan perbaikan di area CPU, RAM, dan audio, yang mana audio bermasalah, tidak bisa merekam ya, seperti itu. Perbaikan ini saya akhiri dengan unit sudah terselesaikan. Untuk yang punya unit ini, terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Dan bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.